Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan lengkap untuk tes analisis regresi linier sederhana dengan SPPS. Jadi, sebelum kita mengenali panduan tersebut, maka kita harus tahu dulu apa itu pengertiannya, yaitu analisis regresi linier sederhana atau dalam bahasa Inggris disebut regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur perbandingan bebas dari satu variabel independen atau variabel independen dan variabel prediktor atau variabel X dengan variabel independen atau variabel dependen dengan variabel yang diperlukan atau variabel Y. Kami akan menggunakan regresi linier sederhana, yaitu pertama, jumlah sampel yang digunakan harus sama. Yang kedua, jumlah variabel independen X adalah 1. Yang ketiga, nilai residu harus terdistribusi normal. Yang keempat, menyediakan hubungan linear antara variabel independen X dan variabel dependen Y. Yang kelima, tidak ada gejala heteroskreditasis. Yang keenam, tidak ada gejala autokorelasi atau untuk data datar waktu. Baik, contoh kasus uji analisis regresi linier sederhana. Sebagai contohnya, di sini saya akan memiliki data penelitian dengan judul pengaruh kerja terhadap kinerja pegawai. Jadi, dari judul di atas, maka hipotesis atau kesimpulan sementara yang saya ajukan dan yang akan saya uji dengan analisis regresi sederhana adalah adanya pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai. Dari data penelitian yang saya maksud dapat kita lihat di tabel bawah ini. Di sini kita sudah melihat tabel yang mana ada stres kerja saya tandai dengan nilai X dan untuk kinerja pegawai saya tandai dengan nilai Y. Dan untuk jumlahnya bisa kita lihat di sini. Lanjut, keterangan sebagai data terkait penelitian. 1. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner atau angket menggunakan nilai skor total jawaban responden atau item-item pertanyaan kuesioner. Yang kedua, menggunakan kuesioner untuk data penelitian, maka item kuesioner tersebut harus dipastikan setelah diperoleh dengan uji coba validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Yang ketiga, jumlah sampel yang digunakan adalah 12 responder atau pegawai. Yang keempat, variabel penelitian, stres kerja sebagai variabel bebas X dan kinerja pegawai sebagai variabel tergantung Y. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang urutan langkah-langkah pengujian regresi linear sederhana dengan SPSS. Langkah pertama, buka program SPSS-nya. Yang kedua, cek data penelitian yang akan diuji. Sebelumnya, saya sudah membuatkan data di Excel. Seperti inilah tampilan dari SPSS 16. Langkah selanjutnya yaitu mengecek data penelitian yang akan diuji. Sebelumnya sudah saya buatkan di dalam Excel. Di sini ada dua data penelitian. Yang pertama, data stres kerja X dan yang kedua kinerja pegawai Y. Intinya, dari data ini kita akan mencari tentang pengaruh stres terhadap kinerja pegawai. Baiklah, setelah data ini saya perlihatkan, selanjutnya kita kembali lagi ke SPSS. Langkah pertama yaitu klik variable view. Selanjutnya, klik name, kemudian tuliskan X.
Yang kedua, kita buat baris kedua, kita tuliskan Y. Selanjutnya itu label setelah kita membuatkan name. Untuk label, kita tuliskan stres kerja dan kinerja pegawai. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita klik data view. Di sini sudah ada variabel X dan variabel Y. Langkah selanjutnya yaitu kita menginput data dari Excel tadi ke SPSS. Kita kopikan data yang sudah kita miliki ini ke dalam SPSS. Setelah dikopikan kemudian dipastikan dari data Excel tadi, maka jadilah data seperti ini. Ini disebut dengan proses penginputan data. Langkah selanjutnya yaitu klik menu Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Maka akan muncul kotak dialog regresi linear. Lalu masukkan stres kerja atau variabel X ke dalam kotak independen. Kemudian masukkan kinerja pegawai atau variabel Y ke kotak dependen. Setelah itu selesai, klik OK. Maka akan muncul output SPSS regresi linear. Saya akan menjelaskan materi tentang output dari analisis regresi linear sederhana. Baik, di sini ada 4 output, yaitu variabel entered atau removed, yang kedua model summary, yang ketiga ANOVA, dan yang keempat coefficients. Baik, untuk penjelasannya sendiri, saya sudah meringkas beberapa poin. Yang pertama, untuk output entered removed, dari tabel ini, tabel entered atau removed ini, kita dapat mengambil penjelasan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linear. Baik, kali ini kita menggunakan variabel stres sebagai variabel independen dan kinerja pegawai sebagai variabel dependen. Kemudian kita menggunakan metode enter. Untuk output yang kedua adalah output model summary. Dari tabel output model summary, kita dapat menjelaskan bahwa besar nilai kolerasi atau hubungan yang disingkat menjadi R, yaitu sebesar 0,813. Dari output tersebut, kita juga dapat memperoleh koefisiens determinasi atau R square sebesar 0,661 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau stres terhadap variabel terikat atau kinerja adalah sebesar 66,1%. Untuk output yang ketiga atau output ANOVA, tabel output ANOVA ini menjelaskan bahwa nilai F hitung sama dengan 19,520 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel partisipasi, atau dengan kata lain, ada pengaruh variabel bebas atau stres terhadap variabel kinerja atau Y. Untuk tabel terakhir tentang tabel output coefficients. Dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa nilai konstan
A sebesar 35,420, sedangkan nilai stres atau B koefisien regresi sebesar 0,511, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan 35,420 dikurang 0,11x. Dari persamaan ini kita dapat mengetahui bahwa konsta sebesar 35,420 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 35,420 dan koefisien regresi X sebesar 0,511 menyatakan bahwa pengurangan 1% nilai stres, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,511. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah negatif. Tentang tabel output coefficients. Dari tabel ini kita dapat mengetahui bahwa nilai konstan A sebesar 35,420, sedangkan nilai stres atau B koefisien regresi sebesar 0,511, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan 35,420 dikurang 0,11x. Dari persamaan ini kita dapat mengetahui bahwa konsta sebesar 35,420 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel partisipasi adalah sebesar 35,420 dan koefisien regresi X sebesar 0,511 menyatakan bahwa pengurangan 1% nilai stres, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,511. Koefisien regresi tersebut bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah negatif. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari yang disampaikan teman-teman saya sebelumnya, yaitu tentang uji hipotesis membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Di sini bisa teman-teman sendiri lihat, ini adalah hasil dari data yang telah kita masukkan ke dalam SPSS, yaitu di sini teman-teman bisa melihat sendiri ada variabel regression dari yang kita cari tadi, ada variabel enter atau removed, lalu model summary, ANOVA, dan tabel koefisien. Jadi di sini yang saya jelaskan adalah uji dari membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Pengujian hipotesis ini sering juga disebut dengan uji T, yaitu di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah jika nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka akan ada pengaruh stres kerja atau X ini terhadap kinerja pegawai atau Y. Sebaliknya, jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai atau Y. Lalu ini adalah output SPSS dari tabel koefisien yang telah kita cari, yaitu berdasarkan output di atas, kita ketahui bahwa nilai T hitungnya sebesar negatif 4,418. Jadi karena nilai T hitungnya sudah kita temukan, kita perlu mencari nilai T tabelnya. Cari T tabelnya ini bisa menggunakan rumus seperti di bawah ini, yaitu seperti untuk mencari nilai T tabel ini bisa menggunakan rumus seperti yang ini,
T tabel di dalam kurung A dibagi 2 dibagi N dikurang 2. A ini sendiri nilai standarnya adalah 0,05. Jadi 0,05 ini dibagi 2, 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nilai N sendiri kita dapat dari nilai dari tabel ANOVA, yaitu pada di F ini. Di F, nilai N ini adalah jumlah dari sampel di F tersebut. Jumlah dari sampel tersebut adalah 12. Jadi karena N dikurang 2 sama dengan N tersebut adalah 12, jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Jadi hasil dari T tabel di sini adalah 2,28. Di mana kita ketahui bahwa nilai T tabelnya adalah 2,28, maka kita bisa melihat melalui distribusi nilai T tabel seperti berikut ini. Di sini teman-teman sendiri bisa melihat distribusi nilai T tabel karena tadi kita nilai T-nya adalah 0,025. Di sini 0,025, lalu nilai N sendiri tadi setelah dikurangi 2 adalah 10, maka kita cari di nomor 10. Di bawah kita bisa melihat nilai dari T 0,02 di nomor 10 adalah 2,28. Jadi di sini adalah hasil dari nilai T tabel tersebut. Setelah mendapatkan nilai T tabel, karena nilai T hitungnya sebesar negatif 4,418 lebih besar dibandingkan nilai T tabel, karena nilai T hitungnya sebesar negatif 4,418 yaitu lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA maka kita bisa melihat melalui distribusi nilai T tabel seperti berikut ini. Di sini teman-teman sendiri bisa melihat distribusi nilai T tabel karena tadi kita nilai T-nya adalah 0,025. Di sini 0,025, lalu nilai N sendiri tadi setelah dikurangi 2 adalah 10, maka kita cari di nomor 10. Di bawah kita bisa melihat nilai dari T 0,02 di nomor 10 adalah 2,28. Jadi di sini adalah hasil dari nilai T tabel tersebut. Setelah mendapatkan nilai T tabel, karena nilai T hitungnya sebesar negatif 4,418 lebih besar dibandingkan nilai T tabel, karena nilai T hitungnya sebesar negatif 4,418 yaitu lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,228, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Maksudnya yaitu ada pengaruh stres kerja X terhadap kinerja pegawai atau Y. Jadi dari nilai T hitung tadi sebesar negatif 4,418 karena dianggap lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,28 dalam analisis regresi linear sederhana ini, yaitu akan lebih jelas jika menggunakan kurva uji T dalam analisis regresi linear sederhana di bawah ini. Di sini teman-teman bisa melihat melalui kurva ini yaitu di area negatif ini T hitung sebesar negatif 4,418 dan T tabel di area positif yaitu 2,228. Jadi berdasarkan kurva di atas diketahui bahwa nilai T hitung sebesar negatif 4,418 terletak pada area negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh negatif stres kerja X terhadap kinerja pegawai atau Y ini.